Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan nge-breakdown dan ngejelasin ya, kayak sinopsis gitu deh, khusus film Godzilla Minus One franchise-nya versi Jepang. Film ini belum rilis di Indonesia, jadi kita belum tahu ya sebenarnya gimana filmnya, keseluruhan dan ratingnya. Tetapi kalau kita lihat nih dari reaksi awal orang-orang yang sudah nonton, khususnya orang Jepang, karena film ini sudah rilis di Jepang dari 1 Desember dan beberapa negara gitu ya teman-teman yang sudah rilis juga, ini responnya positif banget ya guys ya. Bener-bener deh ratingnya Godzilla Minus One ini tinggi banget. Film Godzilla Minus One ini disutradarai atau didirect langsung ya oleh Takashi Yamazaki ya teman-teman, dan mendapatkan rating yang tinggi banget di Rotten Tomatoes hingga mencapai rating skor 97% dari Tomatometer atau kritikus film dan skor 98% dari audience score fresh ya teman-teman, menandakan bahwa dari kritikus film maupun para penonton sendiri, film Godzilla Minus One ini betul-betul memuaskan dengan rating yang tinggi. Jadi wajib banget kita nonton ini ya teman-teman ya, Godzilla Minus One ya, sembari kita menunggu Monster First versi Hollywood, Godzilla X Kong The New Empire. Berdasarkan portal berita elektronik Screen Run, budget pembuatan Godzilla Minus One ini sebesar 15 juta US dollar ya. Itu di luar dari budget marketing ya. Biasanya budget marketingnya mungkin tambah 2 juta atau 3 juta dolar gitu ya teman-teman. Dan sampai detik ini, pemutaran perdana film Godzilla Minus One di Jepang dan di beberapa negara tertentu dulu, ini udah mencapai keuntungan 45 juta 800 dolar ya teman-teman. Wah, ini mah udah berapa kali lipat dari budget awal ya. Ini untung banget ya guys ya. Belum juga nih rilis di Indonesia dan beberapa di negara Asia Tenggara belum nih teman-teman ya. Kalau sampai rilis, wah pasti nambah lagi tuh keuntungan dari pembuatan film Godzilla Minus One ini. Yang aku suka dari Godzilla versi franchise Jepang ini, mereka membuat Godzilla itu memang sebagai ancaman alam dan bencana gitu ya di dunia, khususnya di Jepang ya teman-teman. Beda kalau Monster First versi Legendary Picture di Hollywood, yang dimana Titan atau Godzilla tersebut dianggap sebagai dewa dan penyelamat gitu, walaupun juga menyebabkan kehancuran. Tetapi kalau di versi Jepangnya, Godzilla dan monster-monster ini ya udah memang bencana alam, harus dimusnahkan dan harus dimatikan gitu ya, kayak lebih real ya. Jadi nggak ada kayak superhero-superheroan seperti mirip Monster First-nya Godzilla versi Hollywood yang menempatkan Godzilla itu sebagai hero. Tapi kalau di versi Jepang betulan sebagai monster pemusnah, monster yang mendatangkan kehancuran ya bagi orang-orang. Itu versi Jepangnya ya teman-teman, dan merupakan perbedaan yang mencolok banget. Tapi kalau pribadi dari Joe Castoy sendiri, mau versi Hollywood mau versi Jepang, tetap sama-sama keren dan seru ya nonton film Godzilla Monster ini ya teman-teman. Yuk gabung bagi kalian yang belum gabung grup spoiler Telegram Joe Castoy, dan follow juga official account TikTok dan Instagram Joe Castoy ya for better information. Film Godzilla Minus One ini merupakan lanjutan film Godzilla Shin 2016 ya. Walaupun film Godzilla Minus One ini kembali ke masa zaman Perang Dunia Kedua gitu ya gengs, merupakan reboot ketiga yang dilakukan oleh director Toho. Jadi bagi kalian yang nanti mau nonton Godzilla Minus One, boleh banget nonton Godzilla Shin 2016 ya, biar dapet banget feelnya. Kemungkinan akan rilis di Indonesia Godzilla Minus One itu sekitaran bulan Maret atau April ya guys, karena pasti Indonesia tuh dapat rilisnya tuh kayak 5 bulan, 4 sampai 5 bulan dari rilis di negara Jepang itu sendiri. Godzilla Minus One memiliki durasi sekitar 1 jam 28 menit ya, dan sudah rilis pada tanggal 3 November 2023 di Jepang. Jadi emang filmnya ini selalu gapnya lumayan panjang sama rilisnya di Indonesia. Pertama kali debut Godzilla Minus One ini di Toronto International Film Festival dan mendapat banyak respon yang positif ya untuk film Godzilla Minus One. Di trailer juga memperlihatkan kebangkitan Godzilla dengan cara yang sangat mengerikan ya guys. Dan juga terlihat di sini setnya ini setelah Perang Dunia Kedua, sehingga masih jadul gitu. Pakaian-pakaian orang-orangnya masih vintage gimana gitu ya teman-teman. Dan juga pasti perlengkapan perang, bom, tank, kapal itu masih tidak se-advance di masa modern ketika menghadapi Godzilla ini. Kalau di versi trailer Godzilla Minus One Jepang ini, Godzilla ini kayak ganas dan mengerikan banget ya guys, menyerang pusat kota Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Puluhan orang-orang masyarakat itu terbunuh, kota-kota dihancurkan, akses transportasi, gedung-gedung juga dihancurkan oleh Godzilla ini. Kereta api pun dikunyah dan dihancurkan ya oleh si Godzilla ya. Akses transportasi laut Jepang seperti kapalnya pun dilempar dengan mudahnya oleh Godzilla ini, kapal tempur mereka. Di mana set waktunya film
film Godzilla Minus One ini menceritakan kondisi negara Jepang yang memang masih berantakan ya setelah kalah selesai Perang Dunia Kedua. Kan ini Jepang masih recovery lagi ya, lagi pemulihan nih negaranya bersama masyarakatnya setelah kalah dan diserang oleh Amerika. Malah muncul monster memporak-porandakan lagi, memperparah keadaan Jepang, yaitu si Godzilla ya. Godzilla menghancurkan Jepang sampai di titik paling terakhir ya, paling hancur dan mengenaskan banget terlihat di trailer. Membuat Jepang tambah terpuruk ya. Setelah kalah Perang Dunia Kedua, porak-poranda, diserang lagi oleh monster Godzilla seperti ini. Ratusan bahkan ribuan korban dari orang-orang Jepang itu sendiri pun berjatuhan. Terlihat juga di sini ya kapal perang Jepang yang sedang melintas nih di lautan Pasifik, dan terlihat Godzilla yang juga sedang melintas di bawah laut tersebut ya, untuk terhindar dari uji coba nuklir yang akhirnya malah menghancurkan ekologi dan ekosistem lingkungan laut di wilayah tempat si Godzilla itu, sehingga dia kayak marah gitu mungkin ya teman-teman. Makanya dia mengamuk nih di negara Jepang. Godzilla pun muncul ke permukaan dari laut, memporak-porandakan wilayah, menyerang semua apapun yang dihuni oleh para manusia di daratan. Godzilla ini bagikan teror yang menakutkan nih bagi masyarakat Jepang. Monster pemusnah peradaban gitu ya teman-teman. Yaitu juga karena salah orang-orang di Jepang sendiri yang malah merusak ekosistem laut ya dengan uji coba nuklirnya, yang malah membuat si Godzilla itu sendiri jadi marah dan malah menyerang guys. Terlihat juga di sini Godzilla bisa menyemburkan api khas birunya itu ya. Tapi tanduknya itu seperti keluar tiba-tiba gitu ya teman-teman. Tidak seperti versi Hollywood yang memang tanduknya itu tidak keluar seperti ini. Tapi kalau versi Jepang dia kayak keluar gitu ya. Tanduknya kayak baru muncul ketika hendak mengeluarkan tembakan api birunya yang khas Godzilla banget. Terlihat di trailer Godzilla Minus One ini juga ya, baik dari ilmuwan, orang-orang, pemerintah Jepang, pihak militer, itu juga sedang mempelajari nih asal-usul organisme seperti Godzilla ini kok bisa menyerang negara mereka ya. Dan mereka juga mengumpulkan sekuat tenaga, bahan baku perang, bom, nuklir, tank untuk menyerang si Godzilla ini, tapi kayak nihil dan tidak berefek apa-apa dengan Godzilla yang memang mengerikan banget digambarkan di trailer ini ya. Godzilla kan hebat ya, karena memang kan kulit Godzilla itu sangat kuat dan sangat tebal ya, tidak bisa tergores, bahkan hancur sekalipun dengan bom yang biasa. Dan juga dari trailer Godzilla Minus One ini terlihat ya bagaimana struggle-nya dan survive-nya para masyarakat yang diserang oleh Godzilla, yang harus bisa nih menyelamatkan diri mereka masing-masing ya, bergantung kepada diri mereka sendiri, yang mereka pun nggak tahu apakah selamat atau enggak ya, karena di sini kelihatan banget banyak masyarakat Jepang yang mati ya teman-teman. Jadi feel survivalnya, feel dari ketakutan si Godzilla itu, terornya itu dapat ya teman-teman. Yang menurut aku kurang digali dan kurang didapatkan di film-film Hollywood, versi Godzilla Hollywood itu ya guys. Tapi kalau di versi Godzilla Minus One Jepang ini memang kelihatan teror dan mengerikan banget Godzilla ini ya, bahwa kita mungkin gak akan bisa selamat menghadapi monster yang besar tinggi banget Titan macam si Godzilla itu ya. Jadi gak ada ceritanya bisa selamat gitu ya pemeran utamanya. Jadi memang dibuat serealistis mungkin ini loh, kalau monster besar datang menyerang itu bukan sebagai hero atau tempatnya sebagai pahlawan, tapi ya sebagai bencana, kehancuran, dan pemusnahan massal gitu guys. Wah gila, keren banget ya. Semoga segera rilis nanti di Indonesia tahun 2024 bulan Maret atau April gitu ya, sehingga kita bisa nonton dan bisa langsung aku breakdown rate-nya ini filmnya. Tapi kalau dilihat dari review awal dan trailernya, ini udah pasti keren banget ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu deh sedikit informasi dari aku dan sinopsis lah tentang si Godzilla Minus One ini. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and bye bye. See you next time.